Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan bahasan tentang fardu kifayah. Kemarin sudah dibahas tentang wajibul mukhayyar. Sini udah bahas tentang wajibul mukhayyar, mandub mukhayyar, sudah jelaskan. Itu poin-poin penting yang berkaitan dengan itu. Sekarang kita akan melangkah pada bahasan selanjutnya adalah halaman 26. Kalau kawan-kawan misalkan di sini mau melihat pada syarahan ini, mas'alatun fardul kifayatu al-munqasimu ilaihi wa ila fardil aini mutlaqul fardi as-sabiqatu. Nah, ini sini ya. Ini untuk versi PDF-nya halaman 26. Kita kembali ke laptop. Ini saya sudah ketik, alhamdulillah. Jadi sebagaimana pertemuan yang telah lalu, sekarang versi penjelasannya menggunakan terjemah ya, menggunakan terjemah. Ini saya sudah terjemahkan, alhamdulillah sedikit-sedikit. Ini tujuannya satu, di antara tujuannya adalah supaya nanti harapannya jika seandainya hatam, insya Allah moga-moga kita istiqomah. Nah, selesai juga terjemahnya. Nah, sekarang kita akan menjelaskan tentang fardu kifayah, yaitu Ghayatul Usul halaman 26. Teksnya saya sisipkan. Masalatun, adapun ini merupakan suatu persoalan, masalah ini permasalahan. Nah, fardul kifayati, ta'rifu fardil kifayah. Definisi fardul kifayah. Masalah itu ini masalah fardul kifayati, adapun fardul kifayah al-munqasimu yang terbagi ilaihi kepadanya, kepada fardul kifayah. Wa wal fardul aini, dan fardul ain itu mutlaqil fardi asabiqi hadu. Itu mutlaknya fardu. Jadi fardu tanpa embel-embel apapun, tanpa kait-kait apapun. Fardu saja ya. Jadi kalau disebutkan fardu, maka insiraf atau baliknya pasti kepada fardu ain, bukan fardu kifayah. Asabiki hadahu adhaduhu, yang telah lalu hadnya. Itu apa? Nah, di sini saya sudah komentari di sini. Jadi mutlaknya di sini mutlaknya fardu. Yang telah lalu definisinya disebutkannya. Ialah perkara yang penting. Oh ini, sebentar. Jadi saya nggak definisikan di sini. Adalah muhimun yuqsadu syar'an jazman min ziyadati. Muhimun adalah perkara yang penting, yuqsadu ayut labuat, yang diperintah, yang dimaksud syar'an, tapi secara syara' ya, jazman secara pasti. Nah, kata-kata jazman ini min ziyadati dari tambahanku, kata Syekh Zakaria Al-Ansari. Itu husuluhu, dimaksud atau diperintahkan atau diminta hasilnya min ghairi nadrin bidzat li fa'ilihi, tanpa melirik kepada zatiyahnya, kepada pribadi orang yang mengerjakannya. Wa inna ma yunzaru ilaihi, dan sesungguhnya si pelaku ini dilihat bitabai, dengan cara tabak, mengikuti lil fi'li, kepada pekerjaan. Karena tidak mungkin ada pekerjaan kalau tidak ada yang mengerjakannya. Daruratan, secara daruri, secara gampang ya, secara gampang. Jadi kalau misalkan ada pekerjaan, pasti ada yang mengerjakannya. Innahu, bahwa sesungguhnya fi'lu la yahsulu biduni fa'ilin, tidak akan bisa tercapai biduni fa'ilin, tanpa yang mengerjakannya. Itu yang disebut dengan fardu kifayah. Nah, jadi di sini dijelaskan ialah perkara yang penting dimaksud oleh syariat secara pasti. Nah, kata-kata pasti itu merupakan tambahan dari musannif, yakni Syekh Zakaria Al-Ansari. Nah, tanpa melirik kepada zat pelakunya sendiri. Nah, si pelaku tadi itu diperhitungkan, sebab merupakan sebuah keniscayaan. Setiap pekerjaan ada, setiap pekerjaan pasti ada yang mengerjakannya. Pasti ada yang mengerjakannya. Karena pekerjaan itu tidak akan nyata bila tidak ada yang mengerjakannya.
Ini jelas ya, ini sudah jelas. Nah, kita balik lagi ke teksnya. Wasyamila dan mencakup apa al-had wasyamila dan mencakup apa al-hadu had. Jadi hadafnya muhimun yuqsadu usuluhu min ghairi nadin bidzati lifaili. Itu mencakup had ini adini kepada urusan agama. Ka sholatil janazati seperti sholat janazah, wal amri bil ma'rufi dan amar ma'ruf. Jadi memerintah atau mendorong kepada kebaikan. Tarif ini bukan hanya mencakup kepada urusan agama saja, tapi wa duniawi dan urusan duniawi. Kal hirofi wa sonai, seperti hirof ya pertukangan, wa sonai dan sonai. Jadi sonai itu hasil pertukangannya, jadi pekerjaan dan hasil pekerjaannya. Jadi produksi ya, produksi berarti di pabrikasi, di pertukangan dan pabrikasi. Wa kharaja dan dikecualikan anhu dari had apa as-sunnatu sunnah. Idam yajzim karena memang tidak pasti, because dihusuli dengan maksud hasilnya ini si sunnah, dengan hasilnya ini si sunnah. Jadi tarif tadi dikecualikan ya, adalah pekerjaan-pekerjaan yang sunnah, sebab memang sunnah itu tidak jazim atau tidak pasti dengan maksud pekerjaannya. Itu yang pertama. Jadi fardu kifayah itu ya karena fardu itu jazim. Terus yang selanjutnya adalah wa fardul aini dan fardu ain. Jadi fardu ain itu tidak dimaksud dengan tetap tarif di atas. Fa inna maka sesungguhnya fardu ain itu mandurun bidzati li fa'ilihi, memang diperlihatkan atau memang memperlihatkan kepada zat yang mengerjakannya, kepada pribadi atau orang individu yang melakukannya. Haitsu qusida husuluhu min kulli ainin, sekira-kira jadi elatnya, sebabnya adalah dimaksud dari hasilnya pekerjaan fardu tadi min kulli ainin per individu. Jadi ai wahidin minal mukallafi, jadi satu individu kena hukum fardu, satu individu kena hukum fardu, semuanya minal mukallafina dari mukallaf. Au min ainin mahsusatin, atau kenanya kepada ain mahsusah, fardu ain mahsusah, tapi ini mah khususnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fi ma khasabihi, jadi ini masih tarif yang dikecualikan dari hal yang dikecualikan dari tarif. Jadi pertama adalah fardu ain, yang pertama adalah sunnah yang dikecualikan, terus yang kedua fardu ain kepada mukallaf biasa, terus yang kedua fardu ain yang memang khusus bihi Nabi, yang dihususkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu seputar fardu kifayah. Wal asahum menurut asah anahu, bahwa sesungguhnya fardu kifayah itu duna fardi ainin, bukan fardu ain. Ai fardul aini, ai fardil aini maksudnya bukan fardu ain. Afdalu itu lebih, jadi fardu ain itu lebih baik. Ini penjelasan dari ini sekaligus jadi mubtada lagi, jadi kalimat baru. Itu afdalu lebih utama minhu dari fardu kifayah. Jadi fardu ain itu lebih utama daripada fardu kifayah. Itu menurut kalau saya. Kalau yang pertama. Nah, ini kalau yang pertama nih. Kalau yang pertama saya pindahkan sini. Nah, terus yang kama naqalahu Syihab bin Ibnul Imad, sebagaimana telah ditukil, didapatkan dari Syekh Syihab Ibnul Imad Ani Syafi'i, dari Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, semoga Allah merahmati kepada beliau, meridhoi Imam Syafi'i. Qala, sekira-kira mengatakan Asy-Syafi'i, wa naqalahu, dan telah menukil di sini berarti naqalahu Ibnu Syihab bin Imad Ani Syafi'i radhiyallahu anhu. Qala Imam Syafi'i berkata, nah gitu ya, berkata demikian berarti. Wa naqalahu anhu, dan menukil anhu dari Imam Syafi'i siapa? Abu Thaib. Jadi yang menukilnya dua, pertama ya Syihab Ibnu Imad, yang kedua Al-Qadhi Abu Thaib. Bahwasannya memang fardu kifayah, fardu ain itu lebih utama dari fardu kifayah. Nah, ikuti perkataan ini ditukil oleh Syekh Abu
Baik, jadi perkataan ikut-ikut yang syab. Baik. Nah, li syiddah wa dzalika li syiddatil itina. Dzalika li syiddatil itina. Hal ini disebabkan kenapa misalkan fardu ain lebih utama daripada fardu kifayah. Li syiddatil itina, karena memang si fardu kifayah ini lebih diprioritaskan, lebih dipentingkan. Gitu ya. Siapa asyari usyari bihi dengan fardu ain bikas dihusuli min kulli mukallafin fil aglabi, dengan dimaksud hasilnya ini si pekerjaan si fardu ain itu min kulli mukallafin dari per individu. Jadi setiap mukallaf semuanya ya dikecualikan. Fil aglabi pada umumnya. Waya dulu dan menunjukkan lahu kepada keterangan tadi mana qalahu apa ta'lilul ashab mengilatinya atau menjadikan ilat ashab Syafi'i tab'an karena mengikuti lil Imam Syafi'i kepada Imam Syafi'i. Karahata qat'i tawafil fardi makruh, pada hukum makruh memutus tawaf yang fardu. Li sholatil janazati diputus untuk melaksanakan sholat jenazah. Bi'anahu bahwa sesungguhnya layah sunu tidak bisa apa tarku fardil aini meninggalkan fardu ain li fardil kifayati demi melaksanakan fardu kifayah. Ini alatnya, nggak bisa dong. Karena jadi oleh sebab itu fardu ain lebih utama daripada fardu kifayah. Pendapat yang kedua waqala Imamul Haramaini, Imam Haramain mengatakan begini. Ya, Imam Haramain mengatakan ini. Wa qala Imamul Haramain, Imam Haramain begini. Nah. Wa ghairuhu dan selain Imam Murai. Selain Imam Haramain. Fardul kifayati dan atau adapun fardu kifayah itu afdalu lebih utama daripada fardu ain. Li'annahu yusanu bi kamil ba'di, karena sesungguhnya fardu kifayah yusanu dapat menjaga bi kamil ba'di dengan melaksanakan sebagian mukallaf dengan fardu kifayah. Siapa jami'al mukallafina kepada jami'ul mukallafina, siapa seluruh mukallaf. Li'anahu karena sesungguhnya fardu kifayah yusunu dapat menjaga fardu kifayah biqiyamil ba'di dengan melaksanakan sebagian mukallaf dengan fardu kifayah jami'al mukallafina kepada seluruh mukallaf. Jadi sebagian mukallaf melaksanakan berarti sebagian yang lain tercover. Nah, ini alasan daripada yang dikatakan oleh Imamul Haramain dan Ghairuh. An itsmihim, supaya tidak berbuat dosa al mutarattibi yang memang hasil dosa ini ala tarkihim di atas sebab meninggalkan si fardu kifayah, tarkihim atas meninggalkan mukallaf lahu kepada fardu kifayah. Itu sebabnya gitu ya. Jadi karena sifatnya yang mengcover sehingga perbuatan ini dapat mencegah yang lain pun terimbas kena dosa. Nah, wa fardul ain dan adapun fardu ain itu innama yusanu sungguh menjaga fardu ain bil qiyami dengan melaksanakan dengan fardu ain anil ismil fa'il faqat, dari terjerembabnya kepada dosa al fa'il yang mengerjakan faqat. Jadi kalau fardu ain itu tiba atau tersandungnya kepada dosa memang per individu. Jadi tidak bisa mengcover orang lain. Jadi sangat individualistik kalau fardu ain. Ya namanya juga fardu ain. Wa tarjihul awali, adapun menarjih pendapat yang pertama itu min ziyadati dari tambahanku. Nah, ini menurut Syekh Zakaria Al-Ansari. Jadi Imam Zakaria Al-Ansari menarjih menarjih pendapat yang pertama, yaitu fardu kifayah fardu ain lebih utama daripada fardu kifayah. Gitu. Jelas ya ini ya.
Ya, logis ya. Ini penarjihan pendapat yang pertama itu merupakan tambahan dari musannif. Wal asohum menurut asoh. Jadi menurut asoh. Wal asoh menurut kal asoh. Annahu ay fardul kifayati. Bahwa sesungguhnya fardul kifayah itu alal kulli kenanya kepada setiap mukallaf. Lif mim bitarkihi karena memang dosa mukallaf bitarkihi jika meninggalkan si fardhu kifayah. Kama fi fardil aini sebagaimana dalam fardhu ain dosanya sama saja. Dosa kalau ditinggalkan. Wali qauli ta'ala elatnya ini elat yang disebutkan oleh Imam itu Syekh Zakaria Al-Ansari karena memang berbeda ya dengan Sahibul Asli yaitu Imam Tajus Subki. Jadi kalau Imam Tajus Subki nanti di berikutnya menyebutkan bahwa fardu itu kenanya, jadi kenanya si mukallaf itu bukan kepada seluruh hukum itu khitabnya tapi kepada sebagian. Nah, ini pendapat yang dipilih oleh Syekh Zakaria Al-Ansari bahwa sesungguhnya mukallaf itu jatuhnya kepada seluruh mukallaf walaupun ketika dikerjakan gugur kewajiban bagi orang lain. Begitu. Ya. Wali qauli ta'ala dan berdasarkan firman Allah Ta'ala qatilul ladzina la yu'minuna billah. Qatilu perangnya oleh kalian semua alladzina orang la yu'minuna yang tidak beriman billahi kepada Allah. Wa hadza dan adapun ini qauli ta'ala itu ma'alaihi. Wa hadza adapun ini pendapat ashah ma'alaihi jumhur wa nassu alaihi syafi'i fil ummi. Jadi ini pendapat itu merupakan dipegang oleh mayoritas ulama dan telah menas kepada pendapat yang pertama ini, pendapat ini asy-syafi'i fil ummi dalam kitab al-um. Ini terjemahnya sedikit-sedikit. Nah, ini pendapat Kil tadi disebutkan. Jadi yang ini udah jelaskan. Waqila dan dikatakan fardul kifayati fardhu kifayah. Itu alal ba'di, berarti bukan alal kulli, bukan seluruh, tapi kesebagian saja. Lal kulli bukan seluruh mukallaf. Warajahu dan menarjih kepada Kil apa al-aslu sahibul asli yaitu Imam Tajus Subki. Wifaqan halnya menyepakati, jadi beliau menyepakati bisa dengan sangkaan as-Subki lil Imam Ar-Razi, sepakat nih bagi dengan Imam Ar-Razi yang mengatakan lil iktifai kepada cukup bihusuli dengan hasilnya ini si fardhu kifayah minal ba'di dari sebagian, karena memang sebagiannya mengcover gitu. Maka berarti khitabnya bukan kepada kulul mukallaf tapi kepada sebagian mukallaf saja. Wali ayatin dan berdasarkan ayat wal takum a'udzu billahi minasyaitonir rajim wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wal takun dan hendaklah jadi ada minkum dari sekalian kata min ya ba'id wa bayin wa tadi fil amkinah mimin wa qad tadi libadil azminah minkum sebagian dari kalian ummatun umat segolongan umat yad'una yang menyeru ilal khairi kepada kebaikan. Nah, wa ujiba tapi dijawab sikil ini anil awali dari yang awal yang tadi fardul kifayati alal ba'di bima marok dengan keterangan yang telah lalu. Jadi dijawab dengan keterangan yang lalu bahwa min anal maksuda bahwa sesungguhnya yang dimaksud min anal maksud itu husul dari pekerjaan hasilnya pekerjaan terhadap fardhu kifayah ini itu husulul fi'lil lal ibtila hasilnya pekerjaan yang penting sukses dikerjakan bukan lal ibtila kullu mukallafin bihi bukan untuk maksud untuk memberikan sebuah cobaan kepada seluruh mukallaf dengan fardhu kifayah. Jadi menurut Kil, nah ini ya saya pertegas lagi di sini, menurut Kil fardhu kifayah itu wajib ya atas sebagian atau bukan seluruh mukallaf. As-Subki menarjih pendapat ini sesuai dengan asumsi As-Subki pada pendapat Ar-Razi yang mengatakan bahwa cukup berhasil fardhu ini lil iktifa dilakukan oleh sebagian.
Jadi wajah dilalahnya ini adalah firman Allah tadi minkum. Nah, namun pendapat ini yakni hasilnya pekerjaan oleh sebagian mukallaf yang ditandai oleh ayat minkum ditangkap dengan keterangan yang lalu bahwa maksud dari fardhu kifayah itu bisa terlaksana pekerjaan, bukan tujuan untuk menguji setiap mukallaf. Penting mah terlaksana gitu tujuannya. Bukan seluruh mukallaf untuk diuji, bukan, sehingga wah yang melakukan dapat pahala nih, yang enggak gitu. Kan mau paham kalau gitu ya. Kalau misalkan menuju kepada sebagian mukallaf ya sebagian yang mana kamu paham jadi. Adapun yang kedua wasani, adapun yang kedua wa anisan, dan adapun yang kedua bi annahu bahwa sesungguhnya fardhu kifayah fi sukuti dalam gugurnya kewajiban bi fi'lil ba'di dengan fi'lil ba'di dengan dikerjakan oleh sebagian jam'an bainal adillati karena mengumpulkan antara dalil-dalil. Ya tadi yang kedua mana? Ya ini ayat tadi. Yang tadi yang ayat yang dipakai wal takum minkum ummatun yad'una gitu. Bahwa sesungguhnya ini itu kan segolongan umat. Nah, bi annahu fi sukuti bi fi'il ba'di. Bi annahu bahwa sesungguhnya fardhu kifayah itu sukut memang betul. Misalnya itu jatuh atau gugur kewajibannya dengan mengerjakan sebagian. Nah, jam'an karena mengumpulkan bainal adillati antara dua dalil. Dalil yang mana? Ya kalau yang pertama dalilnya adalah wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi. Sementara dalil yang dikemukakan oleh Syekh Zakaria Al-Ansari adalah ini qatilul ladzina la yu'minuna billahi wa hadza alaihi. Jadi yang pertama bisa diarahkan kepada mengcovernya sebagian mukallaf atas pekerjaan, yang satu lagi ditunjukkan bahwa khitab atau khitab arah daripada firman Allah dengan fardhu kifayah ini adalah kepada seluruh mukallaf gitu. Nah, kita lanjutkan lagi. Wa alal qauli sani fal muhtaru kama fil asli al ba'du mubhamun. Nah, wa alal qauli sani, dan berpijak pada pendapat yang kedua. Bagaimana pendapat yang kedua? Nah, ini kaitannya dengan fardhu kifayah jatuhnya kepada sebagian. Kepada sebagian. Maka pendapat yang kedua, pendapat yang dipilih kepada sebagian mukallaf ya. Maka fal mukhtaru kama fil asli, maka pendapat yang terpilih kama fil asli pada kitab asal yaitu tajussubi al ba'du mubhamun. Sebagian itu mubham. Enggak jelas siapa. Mukallaf nih misalkan populasi muslim adalah 1 juta dalam suatu daerah. Nah, kemudian dihitobi untuk melaksanakan, dihitab oleh Allah dengan firman-Nya misalkan untuk melaksanakan sholat jenazah. Ya, siapa yang mengerjakan ba'du ini? Kan sebagian yang mubham, enggak tahu siapa. Apakah si A, si B, si C, enggak tahu. Nah, faman qama bihi, maka barang siapa yang melaksanakan bihi dengan fardhu kifayah, saqatul fardhu bi fi'lihi, maka gugurlah kefarduan itu bi fi'lihi dengan mengerjakan. Berarti yang lain enggak usah mengerjakan, cukup dengan misalkan satu orang atau sebagian orang dari mukallaf dari suatu penduduk kampung. Wakilah dan menurut Kil ini berpijak pada pendapat yang kedua ya. Ini pendapat yang kedua yang memang dipilih oleh Imam As-Subki. Ya, ini yang di atas nih. Ini nih yang di atas. Nah, tapi wakilah menurut Kil tuh muayyanun inda Allah, ditentukan oleh Allah Ta'ala. Yasqutul fardhu bi fi'li wa bi fi'li ghairihi. Ini seperti pendapat Mu'tazilah ya. Jadi muayyan yang mubham itu seperti yang kemarin tentang wajibul mukhayyar atau haram mukhayyar. Wakilah muayyanun indallah. Yang mubham ini muayyanun indallah, ditentukan oleh Allah. Yaskutu gugur apa al fardu bi fi'li dengan mengerjakannya si mukallaf. Bi fi'li dengan mengerjakannya ini si fardhu kifayah. Wa bi fi'li ghairihi, difi'lihi dengan mengerjakannya si fardhu kifayah, wa fi'lihi
dengan ini si mukallaf yang mengerjakan si fardu kifayah. Saya udah ini. Jadi menurut Kil di sini ya, saya ulangi lagi. Sebagian tadi ditentukan oleh Allah karena sifatnya mubham, maka gugurlah kewajiban ketika dikerjakan oleh mukallaf. Atau wa bi fi'li ghairihi, jadi hinya mukallaf ya. Atau selain mukallaf. Nah, wa bi fi'li ghairihi atau selain mukallaf. Kasukutidain fi mamaro. Misalkan dikerjakan oleh anak kecil misalkan. Ya gugur tetap kefarduan. Jadi gak dosa yang lain karena sudah dilaksanakan fardunya. Kasukutida ini seperti ini teh mirip ya, mirip dengan gugurnya kewajiban untuk membayar hutang fi mamaro pada keterangan yang telah lalu. Misalkan tidak dibayar oleh orang lain. Kan yang wajib melaksanakan atau membayar hutang adalah yang berhutang. Kemudian dibayar. Ini yang muayyan inda Allah yang itu, yang berhutang. Tapi bagaimana kalau orang lain mengerjakannya? Oh, ya lunas saja tetap dibayarin sama orang. Alhamdulillah ya, syukur gitu. Nah, itu soal kecil di sini ya, saya jelaskan. Nah, oke selanjutnya. Nah, kita langsung ke sini. Wa qila muayyanun kadzalika, dan menurut Qil muayyanun kadzalika ditentukan kadzalika seperti ketentuan Allah indallah kadzalika teh. Wa huwa man qama bihi li suqutihi bi fi'lihi wa huwa, dan ketentuan itu berlaku jadi muayyan ini. Man qama bihi wa huwa man qama bihi, jadi ketentuan tentang muayyan ini berlaku bagi orang qama yang mengerjakan bihi dengan fardu kifayah. Li sukutihi bi fi'lihi, karena gugurnya ini si fardu kifayah bi fi'lihi dengan mengerjakan fardu kifayah. Jadi ini hampir sama dengan pendapat-pendapat yang lalu dalam wajibul mukhayyar ya, wajibul mukhayyar. Jadi ini ditentukan ditentukan oleh Allah, dan itu secara bertepatan dengan orang yang mengerjakan kepada pekerjaan fardu kifayah. Titik di sini ya. Tsumma madaruhu ala dhoni. Nah, ini masalah yang baru ya sebetulnya. Jadi pijakan dari mana di sini? Ini saya belum kasih mark ya, belum kasih tanda. Saya kasih tanda di sini. Nanti dikoreksi ya. Tsumma madaruhu adotun tempat berpijaknya atau berputarnya fardu kifayah. Itu ala dhoni atas dhon, atas dugaan kuat. Fa'ala qaulil kul, maka jika seandainya berpijak pada pendapat yang pertama bahwa mukallaf seluruhnya yang terkena beban untuk fardu kifayah. Jadi fa'ala qaulil kul, maka atas pendapat yang kul tadi, yang kul mukallaf. Man dzanna, pendapat yang pertama ya berarti. Man barang siapa dzana yang beranggapan anna ghairahu, bahwa sesungguhnya orang yang lain fa'alahu telah mengerjakan kepada fardu kifayah, au yaf'aluhu atau telah mengerjakan atau sedang mengerjakan gitu ya kepada fardu kifayah, saqata anhu, maka gugurlah anhu darinya kewajiban. Berarti yaitu wa man la, dan barang siapa tidak ada dzan fala, maka fala sukuto itu. Jika tidak memiliki dzan itu bahwa orang lain sedang atau akan telah atau sedang mengerjakannya, maka tidak gugur kewajibannya. Wa alal qaulil ba'di, nah ini sebagai cabang, sebetulnya cabang dari ikhtilaf di atas ya, bahwa objek daripada fardu kifayah adalah seluruh mukallaf. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua adalah ba'dul mukallaf, itu yang diperkuat, yang ditarjih oleh Imam Subki. Man dzanna, barang siapa, nah berdasarkan pendapat ini, man dzanna barang siapa yang beranggapan anna ghairahu, bahwa sesungguhnya selain daripada mukallaf yang lam yaf'alhu, belum mengerjakannya kepada fardu kifayah, wala yaf'aluhu, dan tidak akan mengerjakannya, dan tidak mengerjakannya. Ini belum, dan ini tidak ya, tidak mengerjakannya.
wajib wajib alaihi kepada si mukallaf. Jadi wajib untuk melaksanakan si fardu kifayah. Orang lain melihat nih belum ada yang melaksanakan atau biasa-biasa saja tidak melaksanakan. Nah gitu. Ada zon kayak gitu, maka wajib melaksanakan. Gitu. Waman la dan waman la dan bagi orang la yang tidak itu, yang tidak ada zon annal ghair lam yaf'alhu wa la yaf'aluhu itu ya. Fala maka tidak wajib baginya. Zon memang menentukan sekali ya zon itu. Wa'lam dan jadi ini konsekuensi dari pendapat ya, konsekuensi dari pendapat kulu dan ba'du. Wa'lam dan ketahuilah olehmu annal kula law fa'aluhu ma'an. Jika seandainya seluruh mukallaf mengerjakan kepada fardu kifayah ma'an secara bersama-sama. Waqa'a fi'lu kullin minhum maka terjadilah fi'li kulli minhum pekerjaan seluruh mukallaf dari seluruh mukallaf tadi fardon itu fardu. Jadi fardu semuanya dikerjakan. Oleh sebagian jadi fardu, oleh seluruh jadi fardu. Amuratabatan atau misalkan sholat jenazahnya ini karena memang ruangnya penuh, misalkan contoh kasus sholat jenazah dikerjakannya secara berurutan jemaah 1 selesai, jemaah 2, jemaah 3 kan gitu, tetap hukumnya menjadi fardu fakadzalika maka seperti itu jadi hukumnya seperti tadi fardu ya. Wa in saqatal haraj bil awwalina sekalipun dosanya dengan yang mengerjakan yang awal-awal tadi, yang pertama mengerjakannya misalkan ini murattab, tetap gugurnya dosa itu oleh yang mengerjakan yang pertama untuk mengulang dosa tetap yang dan fardu kifayah, yang kedua juga tetap fardu kifayah, hukumnya fardu itu walaupun tidak menjadi dosa jika tidak dilaksanakan. Naam, memang begitu ya, memang begitu, memang apa namanya itu fardu kifayah itu berlaku bagi seluruh mukallaf jika mengerjakannya oleh semuanya atau oleh sebagiannya, ataupun si fardu ini dilaksanakan secara berurutan. Nah, bagaimana begitu? Tapi in hasolal maksud bitamamihi jika seandainya hasil apa al maksudu yang dimaksud bitamamihi dengan sempurnanya fardu kifayah kagosil mayiti seperti memandikan mayit lam yako maka tidak terjadi. Maksudnya tidak terjadi apa? Tidak terjadi fardu lagi hukumnya. Jadi bukan menjadi fardu kifayah lagi. Jadi lam yako itu selain yang awal tadi hukumnya tadi menjadi bukan fardu. Jadi fardu kifayah masa harus dimandikan terus kan gitu ya, cukuplah sekali juga. Nah, ini salah satu poin penting daripada fardu kifayah. Fardu kifayah muhimun yuqsadu husuluhu min ghainatin bidzati ila fa'ili. Udah ya. Ay fa yuqsadu husuluhu fil jumlah. Jadi dimaksud dari hasilnya fardu kifayah fil jumlah secara global. Wa huwa alal kulli, ini pendapat yang pertama. Ini tibanya atau kenanya hukumnya kepada seluruh mukallaf. Wa yaskutu dan gugur bi fi'lil ba'di dengan mengerjakan sebagian. Tawa indal jumhur wa tajusubgi annahu ala ba'di ghairil muayyan. Nah, jumhurnya ini ya. Ya benar, gimana dihapus ya. Kalau jumhur kan kul ya. Ini wakila kan gitu, harusnya wakila sebentar ya, ketik wakila ala annahu ala ba'din ghairil muayyan, dan dikatakan bahwa si fardu kifayah ini kenanya pada sebagian mukallaf ghairil muayyan yang tidak tertentu. Nah, ini kan ditarjih oleh As-Subki kan gitu. Wa fardul kifayati ada fardu kifayah. Ini bukan dari Ghayatul Usul, ini saya kutip dari Tashirul Usul yang sarah Qabil Usul. Ala annahu ba'du ghairil muayyan. Wa fardul kifayati yaskutu, adapun fardu kifayah yaskutu gugur bi fili sobiyi bisa dengan pekerjaan anak-anak. Jadi anak-anak juga bisa mengcover tentang fardu kifayah. Ini
illa fi arba'ati asya, kecuali pada 4 perkara. Radul Islam, satu mengembalikan Islam, yang kedua al jihadu jihad, yang ketiga ihyaul baiti bil haji wal umrati, menghidup-hidup Baitullah dengan melaksanakan haji dan umrah fi sunnah, tapi hukum dalam haji umrah yang sunnah gitu. Sholatul jamaah, sholat jamaah alal qauli bi anna fardu kifayatin, menetapi atas suatu pendapat bahwa si sholat jamaah ini merupakan fardu kifayah. Nanti kita lanjutkan lagi ya insyaallah. Wallahu a'lam bishawab.